Selamat pagi pemirsa. Bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera menghentak dengan jumlah korban tewas dan hilang menembus 800 jiwa. Wilayah terdampak parah begitu masif meliputi 3 provinsi. Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang mencakup setengah pulau Sumatera. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 2 Desember 2025 dengan tema Merusak Hutan, Tuai Malapetaka bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda juga para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Kita dalam kondisi prihatin dengan saudara-saudara kita di Sumatera. Tapi kalau kita melihat terkait dengan perusakan hutan yang terjadi di sana, itu sebetulnya memang sesuatu yang tidak bisa dihindarkan karena katanya untuk kepentingan pembangunan, atau memang sesuatu yang harusnya bisa diatur begitu rupa supaya tidak terjadi musibah yang kemarin, Bang. Bagaimana, Bang? Ya, kalau menurut teori sih sebetulnya teori keseimbangan itu kan bisa terjaga kan. Harusnya? Harusnya sepanjang ya. Memang ada keinginan dari pemimpin negeri ini, ya tokoh-tokoh nasional itu mau mencegah terjadinya seperti apa yang terjadi sekarang ini di Sumatera Utara, Sumatera Barat sama Aceh. Dan mungkin akan terjadi lagi di daerah lain kan gitu. Ada potensi itu? Ada potensi itu. Karena kan sebetulnya kan bumi ini kan harus ada keseimbangan. Benar, ada kebutuhan ekonomi. Tapi kalau kebutuhan ekonomi itu tidak diukur, ya itu juga akan menjadi racun kan gitu kan. Merusak alam. Merusak alam. Apa yang terjadi sekarang di 3 provinsi ini jangan juga dianggap seperti bencana. Bencana alam. Bencana alam. Tidak bisa dihindarkan. Ada, tapi tidak mutlak. Tidak murni bencana alam. Yang paling utama adalah kadang akibat kerakusan. Kerakusan umat manusia yang ingin betul-betul mengeksploitasi hutan itu. Dengan memang akhirnya keseimbangan itu pun jadi jadi terganggu kan gitu kan. Jadi kalau memang tetap fokus untuk kebutuhan ekonomi, itulah nanti akan menjadikan racun. Itu dia. Itu yang terjadi sekarang di Sumatera Barat, Sumatera Utara, di Aceh. Bagaimana menyeimbangkan itu, Bang, dan bagaimana kemudian kita bisa jujur mengatakan apa yang terjadi di sana, kita akan bahas. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 2 Desember 2025, Merusak Hutan, Tuai Malapetaka. Merusak hutan, tuai malapetaka. Bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera menghentak dengan jumlah korban tewas dan hilang menembus 800 jiwa. Wilayah yang terdampak parah begitu masif meliputi 3 provinsi. Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang mencakup setengah pulau Sumatera. Yang turut membuat kita terperangah, kayu-kayu gelondongan dalam jumlah besar ikut menjadi bagian dari sapuan air bah yang mematikan. Kementerian Kehutanan buru-buru mengungkapkan bahwa kayu-kayu tersebut merupakan pohon yang lapuk atau tumbang alami. Pun disebut sumbernya bisa berasal dari aktivitas legal maupun ilegal. Pernyataan itu terkesan ingin mengecilkan kemungkinan mayoritas kayu gelondongan yang terseret banjir bandang merupakan hasil pembalakan hutan. Soal ilegal atau bukan, di negeri ini yang namanya kegiatan ilegal pun bisa dilegal-legalkan. Tinggal keluarkan izin, penebangan ilegal atau yang merusak lingkungan bisa dengan mudah disulap menjadi legal. Lebih parah lagi ketika alih fungsi hutan mendapatkan payung hukum perundang-undangan yang mengatasnamakan pembangunan. Aktivis lingkungan menyoal pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang kehutanan yang membuka ruang pemanfaatan kawasan hutan lindung bahkan untuk kegiatan penambangan.
Itu diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan ruang kegiatan yang disebut perhutanan sosial. Pada pasal 29A ayat 1 dan 2 disebut pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi dapat dilakukan kegiatan perhutanan sosial oleh perseorangan, kelompok tani hutan, dan koperasi. Berbeda dengan analisis pandangan mata Kemenhut, Wahana Lingkungan Hidup Walhi Sumatera Barat membeberkan hasil analisis citra satelit Maksar periode Juni 2021, Juli 2025. Potret yang diambil oleh satelit tersebut menunjukkan aktivitas aktif penebangan di wilayah yang bersinggungan dengan kawasan Swaka Marga Satwa, hutan lindung, dan kawasan konservasi. Wilayah ditebangi mencapai ratusan hektar. Meski bolak-balik bencana banjir dan longsor menerjang, menurut analisis Walhi, aktivitas penebangan hutan itu masih terus aktif hingga pencitraan terbaru satelit pada Juli 2025. Periode citra satelit yang menjadi rujukan Walhi kebetulan sekali diambil seiring dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak berlebihan kiranya ketika muncul narasi bahwa alih fungsi hutan telah dinormalisasi demi kepentingan ekonomi. Bencana demi bencana dianggap angin lalu, dipandang sebagai sekadar musibah yang tidak bisa dihindari. Paling-paling sesaat muncul pernyataan-pernyataan komitmen untuk memperbaiki lingkungan, namun terlupakan setelah bencana berlalu. Banyaknya korban jiwa dalam bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera membuktikan bahwa kewaspadaan, peringatan, dan kesiapsiagaan negeri ini dalam menghadapi potensi bencana masih sangat rendah. Banyak yang masih memandang remeh beragam peringatan alam tentang ancaman bencana, termasuk memandang sebelah mata bahaya alih fungsi lahan secara ugal-ugalan. Kerusakan ekologis sudah sangat nyata terjadi secara masif. Bencana besar yang merenggut korban mendekati 1.000 jiwa kali ini mestinya sudah bukan lagi alarm, melainkan tamparan sangat keras. Bukan hanya untuk wilayah Sumatera, melainkan seluruh wilayah negeri Indonesia. Perbaikan harus segera dilakukan hingga ke level kebijakan paling atas. Regulasi pemanfaatan hutan lindung mesti diperketat. Bahkan perlu dibuat aturan yang memungkinkan menambah area hutan lindung alih-alih menggerusnya. Pengelolaan alam memerlukan kearifan agar keseimbangan ekologis tetap terjaga. Tanpa itu, kedatangan malapetaka lebih besar lagi bakal menjadi keniscayaan. Kita pasti tidak menginginkan itu terjadi. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Jambi, Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo dan Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadan, kita bisa tidak memperbaiki keadaan ini Pak, karena hutan yang sudah rusak di sekitar daerah bencana di Sumatera. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Pendapat saya Pak Leo dan Pak Herman, terima kasih dulu Pak Metro memberikan kesempatan untuk saya berkomentar di tempat yang terhormat ini. Pertama, saya mengatakan bahwasanya, hai pemimpin-pemimpin di negeri ini, hidup Anda itu bukan sekarang saja, pikirkan anak cucu kita ke depan. Pemerintah, DPR, janganlah berpikir sekarang saja, uang yang Anda tumpuk itu tidak selamanya Anda memilikinya. Pikirkanlah anak cucu kita di masa depan. Yang kedua, marilah peran-peran negara itu kita maksimalkan Pak Herman. Peran negara itu adalah mengawasi pemerintah. Siapa itu? Pak Herman mungkin tahu, saya tidak sebut namanya di sini. Tetapi marilah pemimpin-pemimpin negeri ini punya integritas, punya kemauan yang sangat tinggi untuk membela negeri ini. Kasihan negeri ini. Jembatan Selayang di Padang Panjang itu sudah hampir 200 tahun Pak Leo.
baru sekarang kena banjir. Ini artinya memang negeri ini salah urus. Salah urus. Rumah-rumah yang ada di Sumatera Barat itu, saya orang Padang asli, Pak Leo, ada yang umurnya 150 tahun. Tidak pernah kena banjir, sekarang kena banjir. Ini kita memastikan janganlah Menteri Kehutanan itu akan menanyakan kepada kayu yang gelondong itu. Kayu tidak bisa menjawab, tapi fakta yang bisa menjawabnya, Pak Herman. Ditanyakan pada kayu, kayu kau dari mana? Tidak mungkin. Maka itu integritas negeri ini, DPR, pemerintah, mari lihat masa depan bangsa ini 100 tahun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan dari Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Menohok sekali nih Bang Herman. Pak Ramadan mengatakan ya harus ingat bahwa hidupnya bukan hanya kita saja, kita harus pikirkan anak cucu kita. Tapi pertanyaannya Bang, kalau kemudian tidak ada langkah drastis ya untuk mengatur izin-izin penggunaan hutan itu yang disebut-sebut ada katanya ilegal. Kalau ilegal kan gampang diberantas. Tapi kalau yang namanya legal logging, penebangan yang legal tapi kemudian tidak diikuti penanaman kembali pohon-pohon, ini bisa jadi ya amit-amit Bang. Tapi bisa jadi bencana ini terulang lagi. Bagaimana Bang? Ya, jadi memang seperti kata Pak Ramadan tadi ya, kata kuncinya kan kita pinjam istilahnya Pak Ramadan itu salah urus. Salah urus ya? Salah urus. Jadi bahkan Pak Ramadan tadi kan dengan kata-kata satir, dia katakan kan, manalah mungkin kita tanya kepada kayu gelondongan itu. Kayunya yang ditanyai. Untuk kayunya kita tanya. Kan. Tapi kayu gelondongan itu kan cermin. Itu kan bukti bahwa ada perusakan hutan. Kan? Itu kayu gelondongan ya? Kayu gelondongan. Bukan kayu lapuk ya? Nah, kalau kita lihat kalau dia gambarnya kan itu gelondongan, itu kayu segar. Kayu segar yang sudah diolah juga sudah diolah, tinggal dijual itu kan. Gitu kan. Tinggal mau udah jadi uang itu sebenarnya. Betul ya, bukan kayu lapuk ya? Bukan kayu lapuk itu. Ada kayu lapuk. Tapi lebih dominasi oleh gelondongan. Nah, pertanyaannya, kalau ini dibiarkan, udah pastilah malapetaka itu akan terulang lagi. Dan sebetulnya nih Leo, seperti kata Pak Ramadan tadi, Anda kata pemerintah ini dari pusat sampai ke daerah ini sadar, itu mudah kok itu untuk menertibkan ini. Karena selama ini kan dari ilegal menjadi legal itu kan hanya sebatas surat kan. Ganti kertas saja. Ganti kertas saja. Jadi kalau detik ini dia ilegal, ketika tiba-tiba detik berikutnya sudah jadi legal. Sahlah itu perusakan itu kan. Dan itu yang terjadi. Pertanyaannya siapa yang merusak itu? Sebetulnya kan oknum-oknum pejabat juga. Mereka ada di belakangnya semua ini di belakangnya. Walaupun nanti yang muncul nama Leo atau nama Elman kan gitu. Nomine ya. Nomine. Tapi sesungguhnya kan mereka. Nah, kalau mau menertibkan itu mudah kok. Hari ini juga bisa ditertibkan itu. Mudah kok mencari siapa, katakanlah yang diberikan HPH di mana di Batang Toru itu, di Padang, di Aceh, di daerah gampang Leo. Bang, tapi pertanyaannya begini, kalau kemudian kita melihat bahwa status kebencanaan saja sekarang masih belum juga ditetapkan nasional, meskipun pemerintah mengatakan sudah mengerahkan kekuatan nasional. Tapi pertanyaan berikutnya, saya berpikir untuk saudara-saudara kita yang sekarang rumahnya hancur, semua tempat tinggal hancur, perbaikan yang akan dilakukan kemudian, pemulihan lagi kondisi kehidupannya, kalau status bencananya tetap daerah, itu kan terbatas semua Bang, anggarannya terbatas, kekuatannya terbatas, kira-kira itu bagaimana itu? Ya kalau hanya mengandalkan status bencana daerah atau tanggap darurat, itu kan tidak mudah untuk merehabilitasi kerusakan infrastruktur itu ya. Termasuk kerusakan hutan yang di atasnya itu Bang? Rumah-rumah penduduk itu terutama. Ini kan rumah-rumah penduduk ini kan harus dibangun kembali. Betul. Pertanyaannya kan dengan kemampuan kepala daerah sekarang ini, apa sanggup dia membangun rumah kembali? Beberapa kabupaten dan kota sudah bilang tidak sanggup Bang. Tidak sanggup, karena kita kutip di media Indonesia hari ini ya, dia bilang gini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membenarkan sejumlah pemerintah kabupaten kota Sumatera telah menyatakan tidak sanggup menangani bencana. Ini kan fakta. Artinya Mendagri sudah mendapatkan informasi seperti itu. Jadi kalau
masih silang pendapat mengenai bencana nasional dengan bencana daerah. Ini kan di mana rasa keadilan buat korban-korban ini? Mungkin buat pemerintah pusat adil untuk menyatakan itu bencana daerah. Tapi buat korban bencana ini, saudara-saudara kita yang mereka merasa tidak adil. Kalau begitu pemerintah pusat itu tidak membantu kita. Kalau terjadi bencana, berarti pemerintah pusat. Jangan sampai muncul pemikiran seperti itu. Jangan sampai ada pemikiran ternyata mereka hanya memeras kita aja. Hanya diambil kayunya. Hanya diambil kayunya. Begitu kita terkena bencana, mereka lepas tangan. Artinya kan gini, rakyat sekarang bertanya, apa susahnya pemerintah pusat untuk menyatakan bencana nasional? Toh juga ini pemerintah kita, ini juga rakyat kita, yang terkena juga daerah kita. Lalu susah apa? Karena di medsos sudah mulai ada itu Bang. Ini ada yang mengatakan begitu. Sumatera itu bukan Indonesia, katanya begitu loh Bang. Artinya gini kan, kalau kita balik berpikir di masa lalu ya, era tahun 50-an kan ada muncul perasaan-perasaan sentimen seperti ini kan. Betul. Artinya kita ini seperti bukan daerahnya pusat. Kan gitu kan. Karena pusat dianggap hanya di Pulau Jawa. Nah, pusat hanya di Pulau Jawa kan. Jadi sekali lagi sebetulnya kan, karena ini kan sudah skalanya kan udah besar. 3 provinsi. Sekian puluh kabupaten kota. Supaya mudah dan anggarannya lebih kuat. Memang paling tepat ini bencana nasional. Atau begini deh. Saya mengundang para pejabat pemerintah pusat ini ya, para menteri, DPR. Coba dulu mereka menginap 3 hari di daerah terisolasi itu. Di Padang, daerah bencananya, jangan di kota Padangnya. Jadi kalau misalnya di Sumatera Utara itu di Batang Torunya dia. Biar merasakan langsung. Jadi ada sana 5 pejabat menteri, 3 hari aja. Pasang tenda di situ. Terus di Aceh, 3 hari aja. Ada DPR, ada pasang tenda tuh. Tanpa ada komunikasi, supaya mereka merasakan betapa daerah ini memang sudah tercekam. Bagaimana solusi sudah mencekam gitu. Bagaimana solusi yang paling bisa segera dilakukan, Bang? Terutama untuk perbaikan kawasan hutan yang diduga penyebab utama bencana ini akan kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, apa yang kita harapkan segera dilakukan pemerintah agar selain membantu tentunya perbaikan rumah-rumah, tapi juga hutan itu Bang, itu juga segera diperbaiki keadaannya? Ya, dalam kondisi sekarang sebetulnya masyarakat sebetulnya kan tidak berpengharapan sebetulnya. Karena tidak yakin. Seperti dalam perbincangan kita tadi kan, sebetulnya kan dugaan masyarakat, jangan-jangan setelah kegentingan ini lewat, mereka lupa juga. Jadi sekarang kan lagi genting-gentingnya ini kan, di Aceh, Sumatera Barat, perhatian orang kan. ke situ. Dan saya juga sekarang para pejabat juga berusaha untuk tampil di televisi kan. Wah ini juga mereka jadikan juga untuk apa? Untuk panggung ya? Panggung juga ini. Ada. Jadi setelah krisis ini lewat, setelah kegentingan ini lewat, dugaan masyarakat lewat juga ini perasaan apa ini, genting ini. Prefor Sumateranya lupa? Lupa ini. Habis itu udah kembali lagi ke rutinitas. Dan bahkan juga jangan-jangan setelah ini illegal logging ini makin besar ini Leo. Malah makin besar. Wah cocok makin ini. Banyak. Nah, kita jangan lagi di daerah ini. Pindah ke tempat lain. Supaya tidak terjadi lagi di situ. Karena ini udah bahaya nih. Wah gawat sekali kalau jadi, itu Bang. Masyarakat sekarang ini Leo tidak punya pengharapan akan ada pertobatan di atas ini. Jadi sekali lagi masyarakat sangat paham mengapa ini tidak bencana nasional. Baik. Kita harap apa yang kita sampaikan di sini bisa mendorong supaya kemudian pihak-pihak yang punya kepentingan, punya kekuasaan benar-benar memperbaiki hutan. Bang Elman, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Bang.
Pemirsa, pengelolaan alam perlu kearifan agar keseimbangan ekologis tetap terjaga. Tanpa itu, kedatangan malapetaka yang lebih besar lagi bakal niscaya. Kita pasti tidak ingin itu terjadi. Saya, Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.